Nah, etika bisnis dan e-commerce. Teman-teman mungkin sudah tidak asing yang namanya etika bisnis dengan e-commerce. Materi ini ada di learning, teman-teman bisa diunduh. Secara definisi, secara umum, untuk yang bisnis, itu di dalam spesifik dari teknologi informasi, itu bagian dalam pengembangan teknologi. Kemudian bisnis juga ini mempunyai tujuan ketika berbicara bisnis ya, bisnis gitu ya, sosial kan gitu ya. Pasti di balik bisnis itu akan ada target untuk mencari keuntungan. Itu apapun bisnisnya pasti ya targetnya adalah keuntungan. Kemudian ketika berbicara dengan etikanya, disandingkan antara bisnis dan etika, ini mempunyai persepsi yang berbeda. Bisnis itu ya tetap bernuansa bisnis. Tentunya yang jadi fokus pada tujuan utamanya dari bisnis itu adalah untuk mencari keuntungan dan sangat bertolak belakang biasanya ketika dicampur adukan dengan etika. Seperti halnya teman-teman berbisnis, ternyata mitra bisnisnya adalah orang tua kita atau mitra bisnisnya saudara kita. Atau bisa jadi mitra bisnis kita adalah mertua, umpama ya. Itu kan susah ketika dia campur adukan dengan etika. Nah, kadang banyak juga di Indonesia yang bisnisnya itu tidak berjalan dengan harapannya. Itu biasanya justru bisnis itu yang menghancurkan adalah pihak keluarganya sendiri. Karena menggampangkan, ada ikatan saudara, karena ada ikatan apa gitu ya, sehingga merusak tujuan dari bisnis itu sendiri. Nah, sementara bisnis juga perlu kita landasi beberapa pertimbangan-pertimbangan yang sangat logis atau yang sangat etis, karena di samping juga mencari keuntungan, juga teman-teman ketika berbisnis harus ada tujuan yang memperjuangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi. Jadi tetap artinya nilai-nilai manusiawi ini tetap dijadikan pertimbangan utama dalam berbisnis. Kemudian, kenapa sih etika ini sangat diperlukan di dalam bisnis? Selain juga untuk mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan daripada keuntungan, bisnis juga ini mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan juga mungkin nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Karena bisnis merupakan bagian yang paling penting itu di dalam masyarakat. Kita berbisnis nggak mungkin tidak melibatkan orang lain, pasti melibatkan orang lain. Minimal target market kita dalam berbisnis itu ya. Ini juga dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Tentu pasti akan menyangkut sebuah hubungan. Sebagai manusia, bisnis ya membutuhkan attitude ya, membutuhkan etika, tata krama. Supaya bisnisnya berjalan lancar, maka tetap kita membutuhkan etika yang setidaknya ini bisa memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukan. Bisnisnya benar-benar win-win solution, saling menguntungkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Jangan sampai kita berbisnis hanya sekedar melihat keuntungan secara pribadi saja. Tidak pernah mempertimbangkan keuntungan terhadap mitranya. Kira-kira begitulah gambarannya. Saya lanjutkan. Berikutnya, bisnis juga ini kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Dengan saling percaya, maka suatu kegiatan bisnis ini akan bisa berkembang dengan baik. Karena dengan memilikinya relasi yang bisa dapat percaya dan mempercayainya, sehingga etika ini pasti akan dibutuhkan untuk semakin menumbuhkan dan juga memperkuat rasa saling percaya tersebut. Nah, ini pasti ya, tiap orang ya butuh untuk berbisnis. Bisnis ini sifatnya adalah jangka panjang, tidak hanya jangka pendek saja. Ketika mengaitkan dengan jangka panjang bisnis yang kita jalani, itu dipastikan bahwa bagaimana sih caranya supaya kepercayaan ini selalu kita jaga dengan sebaik mungkin. Nah, untuk menjaga tingkat kepercayaan terhadap relasi bisnis yang kita jalani, tentu itu yang paling berat adalah mempertahankan kepercayaannya. Bagaimana mereka biar percaya sama kita? Kita pun harus bisa memberikan atau menaruhkan kepercayaannya terhadap mereka. Itu kaitannya di dalam bisnis. Kemudian, etika bisnis. Nah, kegiatan bisnis yang
makin merabak untuk menimbulkan tantangan yang baru, maka ini ada tuntutan praktek bisnis yang baik, etis, ya, bisa dianggap etika di dalam berusaha atau etika dalam berbisnis. Jadi kita harus etis ya, menerapkannya. Nah, praktek usaha yang tidak etis ini akan mengurangi produktivitas dan juga akan mengekang efisiensi dalam berbisnis. Usia bisnis kita pasti tidak akan bisa lama atau tidak akan bertahan lama ketika tidak muncul keharmonisan atau tidak menerapkan etikanya terhadap mitra atau rekan bisnis kita. Baik dengan atasannya maupun dengan bawahannya atau sekalipun juga dengan pihak eksternal. Dalam hal ini ya target market kita itu. Berikutnya, menurut bukunya Richard di sini ya, penerapan prinsip-prinsip etika secara umum pada praktek-praktek yang lebih spesifik ya di dalam berbisnis. Ini tentu etika bisnis ini tidak hanya menyangkut dari sisi penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, kan tetapi juga bagian dari meta etika yang juga ini menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak secara individu ini dapat diterapkan pada organisasi ataupun perusahaan bisnis secara umumnya. Jadi tidak hanya sekedar secara individu saja, tetapi bisa juga meta etika ini perilaku yang pasti harus memenuhi standar attitude yang layak pada umumnya. Jadi ketika berbicara etika ya tentu berawal mula dari komunikasi, cara memperlakukan customer, cara memperlakukan mitra bisnis, ini semuanya ada etikanya. Termasuk juga di dalam perusahaan yang akan kita temui nanti, baik dengan atasan, dengan rekan kerja, atau dengan teman sejawat dalam bekerja, termasuk juga dengan bawahan yang kita miliki, itu pasti mempunyai etikanya masing-masing. Memperlakukannya seperti apa, teman-teman harus banyak belajar dan mencobanya untuk mempraktekkan bagaimana ketika kita berada di lingkungan bisnis, mau tidak mau kita utamakan etika. Jadi harus punya prinsip yang jelas, harus punya prinsip yang konkret. Kita hidup tidak hanya hari ini, kita hidup tidak bisa sendiri. Terus kita optimalkan dengan sebaik mungkin untuk menggunakan etika-etikanya dalam bersikap, dalam bertindak apapun dengan pihak siapapun. Ya, ini sebenarnya tidak hanya sekedar di bisnis ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun ya kita harus bisa menggunakan etikanya dengan baik. Minimal ada pembeda lah ya, teman-teman yang lulus kuliah dengan yang lulus SMA. Itu minimal ada pembeda dari sisi pembicaraan, dari sisi sikap, dari sisi menyelesaikan masalah, itu setidaknya ada perbedaan. Jangan sama seperti teman-teman Anda yang tidak kuliah. Itu berarti sama aja teman-teman kuliah 3 tahun tidak ada artinya apa-apa. Kalau tidak pernah mempertimbangkan yang namanya etika. Itu kira-kira gambarannya. Berikutnya, bidang untuk penelaahan etika bisnis, ini menyangkut asumsi mengenai bisnis. Ya. Di dalam hal ini, tentu etika bisnis juga akan menyoroti kaitannya dengan moralitas sistem ekonomi ya pada umumnya, serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya. Ini pasti akan melibatkan banyak hal. Moral kita ini akan jadi taruhan dalam berbisnis. Lama tidaknya kita mengikuti alur bisnis, itu tergantung dari moralitas yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu juga kita bisa memerankan apapun, baik jadi bawahan, baik jadi atasan, maupun baik dalam keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai sahabat, semuanya itu peranannya berbeda-beda. Tentu mempunyai attitude juga yang berbeda-beda pula. Nah, tentu etika di dalam berbisnis juga ini akan menyangkut pada bidang yang biasanya secara meluas, lebih dari sekedar etika. Seperti halnya ekonomi dan teori organisasi. Semakin teman-teman menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari, ini akan
berbanding lurus dengan kesejahteraan yang teman-teman miliki dari sisi ekonomi maupun dari sisi teori di dalam berorganisasi, teori di dalam komunikasi, teori juga di dalam pengambilan sikap. Itu ya, termasuk penyelesaian masalah. Seperti halnya sekarang teman-teman lakukan di tugas akhir itu, mencari masalah sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian juga menentukan targetnya sendiri dari sisi keberhasilan dan juga menentukan manfaatnya sendiri. Itu semua seperti halnya roda kehidupan kita. Teman-teman dalam hidupnya pasti mempunyai masalah. Nah, disitulah diujinya teman-teman untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik mungkin dan tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan. Cari solusi yang lebih baik dan solusi yang banyak diharapkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu artinya teori dalam organisasinya pasti akan meningkat atau berbanding lurus dengan etika yang selama ini teman-teman terapkan. Kemudian etika bisnis ini akan memberikan pelajaran bahwa bisnis yang berhasil itu tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan secara material saja, melainkan juga bisnis yang bergerak secara etis, membawa serta tanggung jawab dan memelihara hubungan baik antar manusia yang terlibat di dalamnya. Artinya, teman-teman harus banyak melihat di luar sana, orang-orang yang ada di sekitar kita, bisnis itu seperti apa yang baik gitu ya. Kemudian bisa bercermin ke orang lain. Jadikan orang lain itu bahan pembelajaran buat kita dalam berbisnis. Ada orang yang memang bisnisnya selalu gagal. Kita amati yang terjadi di sekitar kita. Kenapa mereka sering gagal? Kenapa mereka selalu tidak menemukan harapan yang diimpikan? Itu banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian ada hal lain yang bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Tidak usah jauh-jauh. Kalaupun kita belum mengalami, minimal kita bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada yang mereka sukses bisnisnya. Itu kenapa? Kita coba telusuri sendiri ya. Kenapa kok dia sukses? Karena sukses juga kadang itu melewati beberapa kegagalan. Apa yang dia lakukan bisa sukses, gitu kan? Kegagalan apa yang mereka temui dan apa solusi perbaikannya. Itu adalah pasti tidak terlepas yang namanya secara etis. Mungkin teman-teman juga pernah melihat atau pernah mengetahui bisnis yang apa ya istilahnya, seperti MLM itu loh. Seperti MLM. Itu kan sama bisnis juga mencari keuntungan tujuannya. Kan tetapi di balik keuntungan yang didapat itu ada yang dirugikan. Ya. Dengan ada hal yang dirugikan itulah menurut etika berbisnis itu dianggap bahwa bisnisnya itu tidak secara etis atau tidak logis atau tidak rasional. Mereka dengan dia mendapatkan keuntungan sekian persen. Itu kan? Dengan diam, tidak ngapa-ngapain, dia mendapatkan keuntungan sekian persen. Itu sekilas memang menuai keuntungan yang sangat signifikan dan tidak capek gitu ya. Tetapi di balik itu perlu kita juga introspeksi, perlu juga kita amati, pasti itu ada yang dirugikan. Nah, inilah yang dimaksud dengan bergerak secara etis itu, ya dilihat dari berbisnisnya bisnis apa. Gitu. Nah, kemudian prinsip-prinsipnya. Menurut bukunya Sonny Keraf ya, tahun 91, menulis ketika kaitannya dengan etika bisnis. Ini ada prinsip yang membangun citra bisnis sebagai profesi luhur. Ya. Pertama adalah prinsip otonomi, kemudian prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, kemudian prinsip keadilan, yang
kelima, ada prinsip hormat pada diri sendiri. Nah, ini mempunyai makna yang sangat luas sekali. Ya, mempunyai pemahaman yang sangat luas. Dari prinsip otonomi, contohnya di sini, kita harus pahami bahwa manusia itu bisa dapat bertindak secara bebas, kemudian juga berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan, tetapi otonomi juga ini sangat memerlukan adanya tanggung jawab. Otonomi itu ya tidak ketergantungan, ya, otonom. Kita berdiri sendiri, tidak mengikat dengan siapapun, sikap dan tindakan yang kita lakukan itu ya tentu kita harus bisa mengetahui apakah tindakan yang kita lakukan itu baik atau tidak. Ini konsekuensinya dari sisi tanggung jawab jauh lebih besar. Ya, sebagai contoh, teman-teman umpama lulus dari Polindra mendirikan startup, ya, berarti kan teman-teman bertindak selaku pemilik atau selaku owner dari bisnis startup tersebut. Nah, itu usahakan harus otonom, ya, harus mempunyai prinsip otonom, tidak mengikat dengan siapapun. Supaya kita mempunyai tindakan yang sangat bebas, gerakannya bebas gitu ya. Kemudian kebebasan yang bertanggung jawab ini tentu yang membuat kita jadi semakin dewasa. Orang yang otonom, orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya, tetapi juga ini harus mempertanggungjawabkannya dari sebuah keputusan dan tindakan yang kita lakukan. Tentu dari sisi bertanggung jawab ini, ya pasti akan mengambil dampak yang dari kita putuskan itu. Bisa saja dampaknya adalah dominan positifnya daripada negatifnya, atau justru malah sebaliknya. Nah, ini membuat teman-teman jadi semakin memahami arti sebuah bisnis ketika teman-teman berperan menjadi owner dalam sebuah bisnis. Ini modalnya. Kemudian dari prinsip kejujuran, kenapa kejujuran urutan yang kedua? Selain kita otonom, kita harus mengutamakan kejujuran. Karena ini akan menjamin kelangsungan hidupnya teman-teman dalam berbisnis. Ketika sekali saja teman-teman tidak bisa jujur, ya, maka jangan harap kelangsungan bisnisnya itu akan berangsur lama. Kalau tidak segera kembali ke jalan yang benar. Artinya, kalau tidak segera memperbaiki manajemennya, memperbaiki sikapnya untuk mengutamakan kejujuran. Ya, paling tidak jujur menurut jujur terhadap diri kita sendiri. Ya, kalau kita bisa berani jujur terhadap diri kita sendiri, maka kita pasti juga bisa menerapkan kejujuran terhadap orang lain. Itu gambarannya. Kemudian berbuat baik. Berbuat baik atau beneficence ini ya. Ini teman-teman perlu untuk berbuat baik. Ya, bahkan wajib hukumnya bagi para pebisnis. Karena prinsip dari moral untuk bertindak baik kepada orang lain ini kondisi apapun. Walaupun teman-teman sudah di luar jangkauan bisnisnya atau kita berada di lingkungan masyarakat secara umum, ya tetap kita harus berbuat baik kepada orang lain. Dengan kita sering berbuat baik, pasti kita akan mendapatkan juga perlakuan baik dari orang lain. Jadi ya seperti halnya cermin lah ya, atau bahasa Jermannya apa nandure, ya. Nandure bagus, olie bagus mani. Nandure blesak, olie blesak mani. Nah itu, jangan berharap kita menanam yang tidak baik, kemudian pengen memetik hal yang baik. Kalau kita pengen menuai hal yang baik, atau pengen memetik hal yang baik, maka kita harus berbuat baik dulu terhadap orang lain. Orang lain pasti akan juga segan kepada kita tuh bukan segan karena takut,
tetapi segan karena kita selalu berbuat baik kepada orang-orang siapapun ya. Bila perlu dengan orang yang jahat pada kita pun harus tetap kita berbuat baik kepada mereka. Apalagi orang lain yang berbuat baik kepada kita. Itu harus 2 kali lipat baiknya kepada mereka. Nah, kemudian dasar prinsip ini tentu akan membangun prinsip-prinsip hubungan dengan sesama. Tentu ya tadi ya, dengan orang lain tuh ya akan terawat dengan baik. Teman-teman harus bisa menjadi orang yang selalu dicari ketika tidak ada. Jangan sampai teman-teman menjadi orang yang ditunggu-tunggu ketidakadaannya. Nah, itu mempunyai nilai yang berbeda antara 2 hal tadi. Kemudian keadilan. Ini yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis, seseorang ya memperlakukan orang lain itu sesuai dengan haknya. Jadi ini yang dinamakan keadilan. Bukan berarti dibagi rata itu adil, ya, tetapi dilihat dari porsinya. Jadi supaya proporsional. Jadi sesuaikan dengan haknya masing-masing. Nah, di dalam prinsip ini juga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini akan menjadi bagian terpenting dalam bisnis. Kita harus mengukur beban kerja mereka itu harus berbanding lurus dengan hak mereka. Jangan sampai kita selalu memberikan tekanan dari sisi tanggung jawab, tetapi kita tidak pernah mempertimbangkan haknya. Itu namanya tidak adil. Berikutnya, hormat pada diri sendiri. Ini menghargai diri sendiri dalam melakukan hubungan bisnis. Manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai yang sama dengan pribadi lain. Ini memperlakukan kepada orang lain itu ya kita harus bisa hormat sama diri kita sendiri. Itu gambarannya. Nah, ketika spesifik di bidang ini ya, teknologi informasi, itu banyak sekali bisnis yang bisa kita geluti. Jual beli produk second komputer itu kan bisa juga masuk industri perangkat keras. Kemudian bisnis di bidang perangkat lunak, bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang, bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi, di bidang pemeliharaan teknologi informasi, banyak lain sebagainya yang bisa teman-teman ambil bagian dari berbisnis itu tadi. Nah, tantangan secara umumnya, ini inovasi dan perubahan yang cepat tantangannya. Tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Kemudian, tantangan pergaulan internasional. Kemudian tantangan juga untuk pengembangan sikap dan tanggung jawab secara pribadi. Kita harus tetap mau belajar. Pengembangan sumber daya manusia. Pikirkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita untuk diberikan beberapa wawasan-wawasan untuk mengikuti perkembangan. Jadi pengembangan staf atau pengembangan diri itu perlu kita lakukan di setiap saat. Jadi walaupun kita nanti sudah lulus kuliah, kita harus tetap belajar. Hanya cara belajarnya kita berbeda dengan yang kita lakukan selama ini di bangku kuliah. Itulah gambarnya. Commerce. Nah, ini etika baru di dalam bisnis IT ya, dan banyak sekali tantangannya. Teknologi informasi identik dengan dunia maya. Internet itu tadi ya. Paradigmanya, ini kaitannya dengan definisi tentang e-commerce. Ini suatu cara berbelanja atau berdagang secara online. Sekarang sudah bergeser, semua orang bisa percaya untuk belanja secara online. Artinya, masyarakat sudah mulai stabil kepercayaannya, trust-nya terhadap pembelian online. Sehingga e-commerce ini sangat pesat sekali perkembangannya. Ini
juga bisa mengubah semua kegiatan dari marketing dan juga sekaligus untuk memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan tradingnya, perdagangannya. Jadi banyak keuntungannya ketika kita menerapkan e-commerce terhadap bisnis kita. Nah, pengambilan keputusan organisasi, proses yang ada di dalam e-commerce, ini presentasi elektronis, pembuatan website, umpamakan, untuk produk-produk dan lain sebagainya, atau kita bisa menggunakan aplikasi yang ada, ya, seperti halnya e-market itu kan. E-market itu di atasnya e-commerce ya. Jadi kalau e-commerce kan lebih kepada bisnis kita saja, berbasis online. Tapi kalau e-market, ya penyedia e-commerce itu yang ada di dalamnya dan juga orang-orang yang membutuhkannya ada di dalamnya. Ini seperti mall online ya, e-market itu. Pemesanan secara langsung dan tersedia tagihannya. Kemudian otomasi akun pelanggan secara aman, baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit dan sebagainya. Pembayaran yang dilakukan secara langsung dan juga ada trackingnya, ya, ada penanganan transaksinya, historisnya ada. Pengambilan keputusan, nih, keuntungan yang diperoleh dari transaksi e-commerce bagi suatu perusahaan ya banyak sekali. Meningkatkan pendapatan dengan menggunakan online channel ya, yang biayanya lebih murah daripada teman-teman buka kios, sewa kiosnya aja berapa per tahun gitu ya. Belum nutup juga dari hasil penjualan. Itu bisa jadi. Itu banyak sekali mengurangi dari biaya-biaya yang lain, terus seperti halnya biaya surat, percetakan, report dan sebagainya. Karena semuanya dalam bentuk digital. Mengurangi keterlambatan dengan menggunakan transfer elektronik. Pembayaran yang tepat waktu dan juga bisa dapat kita langsung cek perkembangannya. Mempercepat layanan ke pelanggan dan juga pelayanan yang dianggap responsif. Beberapa masalah nih. Ada prinsip yuridikasi dalam internet. Sistem hukum tradisional ini memiliki yuridikasinya dalam sebuah transaksi yang jelas. Menyangkut tempat, hukum kontrak gitu ya. E-commerce ini memunculkan masalah tempat dan hukum kontrak harus ditetapkan secara lintas batas. Artinya sifat cyberspace ini yang tidak mengenal dari sisi batas suatu negara. Artinya setiap negara mempunyai aturan main yang berbeda-beda. Nah, disitulah dianggap masalah karena kita harus menyelesaikan dengan budaya-budaya yang ada di negara-negara tertentu gitu ya. Kemudian dari sisi kontrak dalam transaksi elektronik. Ini bukti kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi secara komersial. Dalam e-commerce, kontrak ini dilakukan secara elektronis dan paperless ya. Jadi tidak menggunakan kertas, paperless transaction. Ini tentu dokumen yang digunakan adalah ya digital dokumen, bukan sebuah kertas untuk kontraknya atau perjanjiannya. Kemudian perlindungan secara konsumen. Konsumen ini merupakan pihak yang menentukan kelangsungan hidup perdagangan secara elektronik. Tentu ada masalah-masalah yang ada. Pertama adalah kecurangan yang sering dilakukan dari si penjual mengingat keberadaannya. Karena ini virtual shop yang fiktif ya, bisa jadi hanya sebuah nama. Kemudian kondisi barang yang dibeli, misalnya barang yang dikirimkannya itu dalam keadaan rusak atau ada keterlambatan pengiriman atau bahkan ya tidak teliti lah dalam bisa jadi ada unsur kesengajaan untuk mengelabuhi si pembeli. Itu beberapa masalah yang terjadi di dalam e-commerce. Kemudian terkait dengan permasalahan pajak. Muncul ketika di hadapan di batas negara, ini masing-masing negara akan menemui kesulitan dalam menentukan dari sisi ketentuan-ketentuan pajak karena pembeli dan penjual ini sangat sulit untuk melacak keberadaannya secara fisik, sehingga pajak bisa jadi kecolongan. Pemalsuan tanda tangan digital, ini dianggap masalah juga. Terkait dengan autentikasi dokumen tersebut.
Tanda tangan digital juga untuk menandai suatu dokumen, sehingga dokumen atau data ini tidak hanya untuk mengidentifikasi si pengirim saja, tapi juga pastikan bahwa keutuhan dari dokumen ini tidak berubah selama proses pengiriman atau transmisi. Model hukum perdagangan elektronik, acuan secara internasional kan dari UNCITRAL, Model Law on Electronic Commerce di 96, itu ada acuan secara internasional. Ini juga disetujui oleh General Assembly Resolution ya, tertanggal 16 Desember 96. Nah, dari hukum perdagangan elektronik juga, ini seperti tadi, data message-nya, informasi yang punya aplikasi secara hukum, validasi, dan juga dijelaskan meskipun bentuknya data message. Banyak sekali kaitannya dengan model hukum yang bisa kita jadikan referensi untuk transaksi aman berbasis online. Ya. Sekarang sudah banyak yang menggunakannya. Tinggal teman-teman selaku developer, ya, calon developer, setidaknya bisa mengikuti perkembangan yang ada. Ketika teman-teman menggeluti dunia online, mengikuti dunia perkembangan di sisi pengembangan software atau pengembangan aplikasi e-commerce yang ranahnya untuk media transaksi, maka buatlah sebuah sistem yang memang benar-benar juga mempertimbangkan dari model hukum yang ada di dalam perdagangan. Nah, banyak sekali nih kaitannya dengan keamanan. Sekarang sudah semakin banyak orang yang selalu percaya. Oke, saya rasa cukup jelas lah ya, teman-teman. Itu saja. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.